Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadinda Faramita dengan NIM akhir 152 dari kelas analisis data D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data yang saya gunakan menggunakan aplikasi Orange, dan data yang saya dapatkan itu adalah data supply chain dari web Kaggle. Isinya itu dia seperti ini, ada 23 kolom, 8 kategori, 15 kolom numerik dengan tidak ada missing value, dan ada 100 baris. Nah, kemudian yang pertama itu di sini ada select kolom yang pertama itu untuk melihat bagaimana hubungan antara si biaya-biaya seperti biaya shipping cost, manufacturing cost, serta adanya lead time dan shipping times itu bagaimana pengaruhnya terhadap si cost. Kemudian untuk yang tidak digunakan itu ada di bagian ignore, serta untuk metasnya itu ada supplier name, product type, location, dan customer demography. Kemudian untuk data table-nya itu dia jadi seperti ini. Dan untuk di bagian distribution itu, untuk di variabelnya itu saya memasukkan manufacturing cost dan split by product type. Nah, untuk di hasil dari grafik distribusi ini itu dia untuk menunjukkan sebaran biaya produksi untuk tiap jenis produk. Nah, hasil interpretasinya itu untuk bagian kosmetik yang warna biru, itu dia distribusinya relatif merata, tidak terlalu dominan di biaya produksi yang sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dia itu cenderung stabil. Nah, maknanya produk kosmetik ini memiliki biaya produksi yang paling terkendali. Kemudian untuk yang skincare atau yang warna hijau itu dia frekuensi besar di biaya produksi rendah dan sangat tinggi, serta distribusinya itu paling ekstrim. Ini artinya produk skincare ini memiliki variasi biaya produksi yang paling besar. Hal ini tuh bisa terjadi karena bahan-bahan yang digunakan itu mahal, proses produksi yang khusus, dan adanya segmentasi produk premium dan reguler atau biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi dari hasil grafik distribusi ini tuh adanya perbedaan biaya produksi antar jenis produk. Kemudian produk skincare itu jadi produk yang paling beresiko secara biaya karena variasi biaya produksinya itu sangat tinggi, sehingga adanya potensi biaya membengkak yang lebih besar, dan manufacturing cost ini tuh sangat berpengaruh dalam menentukan total biaya atau cost. Nah, kemudian untuk ini ada salib kolom yang kedua itu lebih ingin melihat bagaimana hubungan antara seperti order, stok, produk yang berhasil dijual terhadap cost itu sendiri. Dengan metasnya itu masih sama seperti tadi. Nah, kemudian data table-nya itu dia jadi seperti ini. Kemudian, nah ini hasil box plotnya. Untuk di variabelnya itu saya masukin bagian cost, dan untuk di subgroupnya itu saya masukin product type. Nah, jadi untuk per produk ini tuh seperti hasil interpretasinya itu untuk kosmetik itu rata-ratanya itu sekitar 514 untuk biayanya, dengan penyebaran yang relatif stabil, sehingga rentang biayanya itu tidak terlalu ekstrim dibandingkan produk yang lainnya. Hal ini tuh artinya produk kosmetik ini tuh memiliki struktur biaya yang cukup stabil dan terkendali, sehingga relatif lebih mudah diprediksi dalam perencanaan biaya. Kemudian untuk hair care itu sendiri dia rata-ratanya 509 dan merupakan rata-rata terendah di antara kedua lainnya. Maknanya produk hair care ini tuh secara umum memiliki biaya yang lebih rendah, tetapi menunjukkan variasi biaya yang perlu diperhatikan karena memungkinkan adanya perbedaan formulasi atau skala produksi di masa mendatang. Kemudian untuk skincare, ini tuh rata-ratanya yang paling tinggi yaitu sekitar 555 sekian dengan rentang biaya yang paling besar pula. Hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan biaya antar produk. Maknanya produk skincare ini memiliki resiko biaya yang tertinggi yang dapat disebabkan oleh adanya pengaruh bahan baku yang premium atau yang mahal, kemudian proses produksi yang lebih kompleks, serta adanya segmentasi produk dari reguler hingga premium. Nah, sehingga kesimpulan dari hasil visualize box plot ini tuh produk skincare itu memiliki biaya rata-rata dan variasi biaya yang paling tinggi, dan produk kosmetik dan hair care ini cenderung lebih rendah dan lebih stabil. Nah, untuk uji ANOVA-nya di sini adalah 0,707 terdapat, sehingga tidak terdapat perbedaan biaya secara yang tidak terdapat adanya perbedaan biaya yang signifikan secara statistik antar jenis produk. Namun secara operasional dan manajerial itu perbedaan variasi biaya ini tetap penting untuk diperhatikan.
Nah, jadi di sini saya menggunakan dua visualisasi yang sangat berkaitan tetapi fokus komponen yang berbeda. Pada bagian distribution, di sini saya menggunakan untuk melihat manufacturing cost, jadi fokusnya pada biaya produksi dan kelihatan biaya yang paling sering muncul di rentang berapa untuk setiap jenis produk. Kemudian untuk di box plot ini saya pakai untuk melihat total cost, jadi bukan cuma biaya produksi, tapi keseluruhan biaya yang ditanggung. Nah, di sini kelihatan produk mana yang biayanya paling tinggi secara tipikal dan mana yang variasinya itu paling besar. Nah, jadi box plot ini tuh berfungsi untuk melihat dampak variasi biaya produksi terhadap total biaya, sekaligus merangkum pola yang sebelumnya dapat dilihat di bagian distribusi. Nah, dari dua visual ini dapat disimpulkan bahwa jenis produk itu berpengaruh terhadap struktur biaya dan produk skincare itu adalah produk yang paling beresiko dari sisi biaya, baik dari tahap produksi maupun tahap total biaya. Oke, baik, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.